Oke, maaf ya ada gangguan. Ini apa? Barangnya anak saya kiriman dari Jepang datang untuk apa? Online shop. Oke, jadi saya lanjutkan ya. Bedanya dengan yang tadi, kalau dengan menggunakan regresi itu kita memasukkan respon dan prediktor. Tapi di sini pada analisis kita cukup masukkan variabel responnya saja, yaitu data. Nah, tipe daripada model itu ada yang linear, kuadratik, eksponensial, S-curve. Nah, itu model regresi logistik ya. Nah, kita fokus di linear saja. Kalau misalkan nanti mau mencoba ke eksponensial juga nggak apa-apa. Tadi yang apa? Untuk tren tadi kan ada yang eksponensial. Jadi, nah, oke, ini kita modelnya adalah model linear. Nah, kemudian tadi di soal kan diminta untuk mencari ramalan 5 periode ke depan. Jadi 5 periode ke depan berarti di sini kita generate forecast. Jadi kita bangkitkan suatu ramalan. Nah, number of forecast, banyaknya apa? Periode. Ya, banyaknya forecast itu berarti apa? 5 periode. 5 periode. Nah, kemudian start from origin itu dimulai dari berapa? Nah, jadi yang dimaksudkan di sini kan tadi datanya 10 ya, 10 berarti kalau 5 periode ke depan berarti kan 11, 12, 13 dan seterusnya. Nah, itu dimulai berapa start from origin-nya? Ini berarti start from origin-nya itu adalah 10 ya. Jadi ya ini apa 10 di sini. Artinya T-nya itu berapa? Kan ramalannya kan T plus 1, T plus 2 kan gitu. Jadi T-nya itu berapa? Jadi T plus 1, T plus 2, T plus 3 sampai dengan T plus 5. Oke. Nah, dari sini kemudian saya simpan residualnya. With residual. Nah, ini residualnya. Saya simpan. Oke. Nah, kemudian langsung saya oke. Nah, jadi dari apa? Model tren linear yang kita pilih langsung ditunjukkan di sini modelnya. YT sama dengan 7,8060 dikurangi 0,056364 T. Ini modelnya. Jadi yang hitam ini adalah apa? Data aktual. Kemudian yang merah-merah ini itu adalah model daripada ramalan atau ini ya, tren linearnya. Kemudian yang hijau ini adalah nilai forecast-nya. Nah, kemudian apa juga di sini ditampilkan nilai daripada akurasi model. MAPE, MAD, MSD ya, itu apa sudah dihitung di sini. Ya. MSD itu sama dengan MSE, mean square deviation atau mean square error. Nah, tapi dari tadi kan yang belum apa dari yang saya tampilkan tadi MPE-nya kan yang belum ditampilkan di sini. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan hasil apa tren linear ini dengan model regresi yang kita peroleh tadi. Oke, ini. Jadi regression analysis versus T. Ya. Anda bisa cek di sini data sama dengan 7,81, YT sama dengan 7,806, ini pembulatan ya berarti, dikurangi 0,0564, 0,05634 kalikan T. Jadi ini juga pembulatannya di sini. Nah berarti modelnya sama persis
prosedurnya sama persis ya. Antara kalau kita menggunakan regresi, kemudian kita menggunakan analisis tren. Nah, karena kita tujuannya itu adalah membuat ramalan, nah, itu dengan menggunakan analisis tren ini lebih gampang. Karena kita langsung bisa mendapatkan atau menghitung nilai ramalannya. Tapi kalau dengan menggunakan pendekatan regresi untuk mendapatkan nilai ramalan, Anda harus menghitung satu persatu dulu. T untuk 11 berapa, T untuk 12 berapa, 13, 14, 15, itu Anda masukkan satu persatu. Tapi kalau di sini secara otomatis langsung dihitung oleh komputer. Nah, sekarang kita juga bisa lihat ya, dari tampilan worksheet-nya Minitab ini, residualnya aja nih yang kita bisa langsung lihat di sini ya, yang ditampilkan. Min 0,129636, ini persis. Residualnya min 0,103273, sama persis. Nah, berarti dengan pendekatan regresi maupun tren linear itu memberikan hasil yang sama. Nah, cuman kalau dengan tren analisis ini kan kita bisa langsung dapatkan berapa nilai forecast-nya. Ya, untuk tren analisis ada pertanyaan? Silakan, mungkin kalau ada pertanyaan. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk yang kedua, misalkan kita mau membuat model moving average. Jadi dari data yang sama. Jadi artinya gini, misalkan moving average 3, berarti 3 periode. Y1, Y2, Y3 di rata-rata. Nah, itu adalah M3. Nah, M3 ini merupakan ramalan untuk yang keempat. Kemudian Y2, Y3, Y4 itu adalah M4. Merupakan ramalan untuk yang kelima dan seterusnya. Nah, itu adalah untuk yang kita bisa mulai dari sini, start, kemudian time series, kita pilih moving average. Ya. Nah, yang moving average ini yang tersedia di Minitab hanya moving average tunggal. Moving average tunggal. Jadi kita masukkan datanya. Nah, MA length-nya, panjang MA-nya itu adalah 3, nanti kan perbedaannya itu. Nah, ini ada center the moving average. Nah, kalau ini Anda pilih, Anda centang gini, nah maka nanti nilai moving average-nya itu, jadi tadi kan Y1, Y2, Y3 di rata-rata, maka nilainya itu pada yang ada di tengah ini. Berarti M2, nilainya di sini, di tengah kan ini. 1, 2, 3 di sini. Di Y2. Nah, makanya karena ini untuk keperluan peramalan, maka saya letakkan di observasi ketiga. Jadi ini saya keluarkan. Nah, kemudian generate forecast, ya, sama ya. Number of forecast-nya adalah 5. Kemudian start origin-nya adalah 10. Nah, kemudian
residualnya saya simpan. Residual, kemudian apa lagi ya? Moving average-nya. Oke. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi rata-rata 1, 2, 3. Jadi rata-rata 1, 2, 3 itu nilainya di sini. Nah, nilai ini merupakan ramalan untuk yang keempat. Dan 2, 3, 4 rata-ratanya itu di sini. Kemudian untuk yang ramalan kelima dan seterusnya. Nah, ini adalah nilai ramalan, ini data asli. Yang hitam ini data asli. Kemudian yang hijau, hijau itu adalah nilai forecast. Yang biru itu adalah batas atas maupun batas bawah. Kemudian MAPE ini juga ditunjukkan di sini. 2,2 sekian dan seterusnya. Nah, kemudian Anda bisa juga bandingkan ya. Nah, bandingkan ini. Oke. Nah, kita bandingkan. MAPE-nya berapa? Di tren linear 1,19, di sini 2,278. 0,09, 0,168. 0,012, 0,036. Nah, berarti kan semuanya lebih kecil yang ini. Tingkat kesalahannya itu yang kecil. Berarti model trend linear ini lebih baik dibanding model MA3. Nah, kemudian Anda bisa lihat di sini, di worksheet-nya Minitab. Jadi Y1, Y2, Y3, Y1, Y2, Y3 itu rata-ratanya ini. Jadi ya saya katakan di rata-ratanya ini 7,62. Nah, 7,62 ini merupakan ramalan untuk yang keempat. 7,78. 7,74. Nah, 7,74 dikurangi 7,62 nilainya adalah 0,12. Nah, dengan cara yang sama 7,59 kemudian 7,65 7,74 ini di rata-rata itu adalah ini 7,66. Nah, 7,66 ini itu adalah ramalan dari ini kan berarti ini offset 7 ramalan yang kelima. Nilainya juga 7,4. Jadi selisihnya berapa ini? 7,74 dikurangi 7,66 berarti 0,08 dan seterusnya. Jadi ini residual. Nah, misalkan saya buat model lagi, misalkan MA2. Ya. Tadi kan MA3 sekarang saya rubah menjadi MA2. Start, time series, moving average, MA-nya adalah 2. Langsung oke. Nah, ini yang MA2. Nah, kita coba bisa bandingkan ya. Nah, ini. Nih. Nah, Anda bisa lihat ya. Ini moving average panjang lengthnya 3, ini moving average-nya 2, yang ini adalah yang trend linear. Nah, Anda bisa lihat di sini 1,163, di sini 1,19. Nah, kemudian di sini 0,12, 0,09, 0,16 dan seterusnya. Nah, MA2 itu lebih baik daripada MA3.
Ya. Tetapi masih kalah jika dibandingkan dengan model aktual. Model apa? Tren linier. Oke, mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini dulu. Izin bertanya, Pak. Itu Ya. tadi MA2 lebih bagus daripada MA3, Pak. Ini dari akurasi modelnya ini. Kan tadi apa? Model yang baik itu kan antara nilai aktual dengan nilai ramalan atau prediksinya itu kan dekat. Ya, antara data aktual dan prediksinya itu adalah dekat. Nah, kalau antara nilai aktual dan prediksinya itu dekat, berarti kan errornya kecil. Nah, berarti di sini kita cari error yang kecil, ukuran ini, yang kecil yang mana? Ini kan 1,6. Kemudian di sini 2,27, kan lebih kecil ini. Lebih kecil yang MA2. Demikian pula misalkan MA2 yang MAD 0,12. Kemudian yang MA3 0,16, kan lebih kecil di MA2-nya. Demikian pula yang MSD 0,02 untuk MA2, kemudian 0,03 di MA3. Nah, berarti kan yang kecil di MA2. Jadi kenapa itu dikatakan MA2 itu lebih baik dibanding yang MA3. Bisa dipahami? Baik, Pak, terima kasih. Ya. Oke, jadi di sini saya sudah dari satu data saya bisa bentuk 3 model, ya. MA3, MA2, dan tren linier. Nah sekarang kita akan praktek, ya, bagaimana kita menghitung nilai akurasi model. Nah, tadi saya katakan model yang baik itu antara nilai aktual dan nilai prediksi atau nilai ramalan itu berdekatan. Kalau dikatakan berdekatan berarti nilai errornya atau residualnya itu kecil. Nah, di sini saya sudah punya nilai residual dari model-model yang saya cobakan, ya. Jadi ini residual untuk tren linier, kemudian ini residual untuk MA3, ini residual untuk MA2. Nah, jadi untuk memberikan ilustrasi ini akan saya copy di Excel. Ya. Nah. Jadi prosesnya untuk memberikan ilustrasi saya pindah ke Excel. Excelnya sudah tampil di layar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi ini data yang Sudah, tadi, Pak. ada 10 data. Nah, kemudian ini adalah residual dari tren linier, saya nyatakan RTL. Kemudian di sini adalah residual dari MA3,
Kemudian yang ini adalah residual dari MA2. Nah, sekarang saya akan menghitung akurasi model. Misalkan percentage error. Jadi saya mau mencari MPE. MPE tadi apa? Mean percentage error. Mean percentage error berarti saya harus mencari dulu PE-nya dulu, percentage error-nya dulu. Jadi pada saat saya akan mencari mean percentage error, saya harus cari PE-nya dulu. Nah, berarti di sini ya, untuk yang trend linear dulu, trend linear. Nah, trend linear residualnya adalah ini. Dari percentage error berarti error ini itu berapa persen terhadap data aslinya. Sehingga dari sini saya bisa nyatakan bahwa percentage error untuk trend linear itu adalah min 0,12 sekian. Saya bagi dengan data aktual. Kemudian saya kalikan 100. Nah, sehingga di sini kita pilih min 1,70 sekian persen untuk percentage error dari data pertama. Nah, ini langsung saya drag ke bawah. Nah, sehingga dari data ini, percentage error dari model ini, saya bisa menghitung mean percentage error-nya, MPE-nya. Jadi, sama dengan average dari ini. Nah, jadi MPE-nya ini. Kemudian yang berikutnya itu adalah percentage error dari MA3. Nah, berarti saya mulai di sini sama dengan dalam kurung residual dibagi dengan data asli dikalikan dengan 100. Ini untuk observasi keempat, kelima, keenam, dan seterusnya sampai ke 10. Nah, sehingga saya juga bisa dapat nilai daripada ini rata-ratanya min percentage error-nya average Nah, kemudian yang MA2, jadi dimulai di sini, sama dengan dalam kurung per data asli, data aslinya dikalikan 100. Jadi kalau nilai daripada min percentage error, min untuk trend linear min 0,021 sekian, min 1, sekian, min 0,9 sekian, dan seterusnya. Nah, tadi sempat saya katakan kita pilih yang minimum kan, kriteria yang terbaik itu adalah kriteria yang minimum. Tapi Anda harus tahu ya bahwa yang dimaksudkan minimum itu adalah yang dekat dengan 0. Ya. Jadi kalau misalkan nilai ramalan itu sama dengan nilai aktual,
ramalan berarti kan residu errornya kan 0. Nah, itu berarti yang paling minimum. Nah, kemudian dari sini kalau kita perhatikan ya, secara matematik nilai minimumnya itu adalah ini, min 1,54023. Ini nilai minimumnya ini. Tapi nilai minimum ini sangat jauh dari titik 0. Jadi saya ulangi lagi, walaupun ini minimum tapi sangat jauh dari 0, berarti apa? Model ini tidak baik. Jadi model yang baik itu adalah nilai daripada residualnya dekat dengan 0. Jadi model ini yang bisa saya katakan model yang baik. Ya, mungkin saya kasih warna biar enak ya nanti lihatnya. Oke, untuk MPE ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada saya lanjutkan ya. Saya mau mencari MAD, min absolut deviasi. Jadi sama seperti yang sebelumnya ya. Kita harus cari dulu AD-nya, absolut deviasi. Ini judulnya saya copy dari. Jadi yang dimaksudkan deviasi itu adalah selisih antara data dengan prediksi. Jadi selisih antara data dengan prediksi atau ramalan. Nah, berarti ini nilai-nilai residual ini deviasinya. Nah, jadi nilai deviasi itu sama dengan nilai residual atau error. Nah, ini ada A, absolutnya. Berarti apa? Di harga mutlak. Nah, berarti ini langsung aja saya buat. Sama dengan absolut hari ini. Nah, sama seperti tadi ya, langsung saya drag. Nah, kemudian dengan cara yang sama, ya, untuk yang MA3, ini juga saya absolutkan errornya atau deviasinya. Kemudian yang MA2 juga demikian, saya absolutkan residualnya. Nah, kalau komponen-komponen ini sudah kita peroleh, kita dengan mudah bisa menghitung nilai rata-ratanya. Jadi di sini adalah MAD. Nah, ini saya copy saja dari sini, biar nggak terlalu banyak ngitung kan gitu. Oke. Nah, kebetulan ini kopi di sini kuning, ini juga kuning kebetulan. Nah, MAD-nya sudah. Nah, kemudian kriteria yang berikutnya akan MAPE. Nah, jadi min absolut persen. Minnya kita cari belakangan kan berarti. Kita cari AP-nya dulu. Berarti di sini kita tentukan AP. AP itu apa? Absolute percentage error. Percentage error sudah saya peroleh ini. Nah, percentage error-nya sudah kita hitung. Nah, ini saya copy tadi. Ini. Nah, kemudian AP, absolute percentage error untuk tren linear, itu sama dengan absolute PPE. Nah, kemudian dengan cara sama ini sama dengan absolut dari ini. Kemudian untuk MA2, AP-nya sama dengan absolut
Nah, kemudian setelah AP kita bisa dapatkan, baru kita mendapatkan nilai AP-nya. Jadi AP-nya sudah diperoleh. Ini sama seperti tadi saya copy. Anda bisa lihat di 1,19, 1,2781 dan seterusnya. Jadi MPE kita sudah dapatkan, MAD sudah kita dapatkan, kemudian MAP juga, kemudian yang terakhir itu adalah MSD, mean square deviasi, atau MSE, mean square error. Nah, jadi sama, min-nya kita cari belakangan, berarti kita mencari SE-nya dulu, square error-nya. Jadi Ctrl C. Nah, berarti untuk ini square error-nya itu kan sama dengan ini. Error-nya ini saya kuadratkan. Ini. Jadi error-nya saya kuadratkan, terus undo. Kemudian dengan cara yang sama, ini sama dengan berarti berapa ini? B ya. B5 dikuadratkan. Kemudian yang berikutnya di sini itu adalah C4. Dikuadratkan. Mulai dari salah. Ini CD yang salah. Yang ini salah, ini harusnya C ya. Ini C. Ini adalah D. Nah, kalau ini tadi square error-nya kita sudah dapatkan, maka kita dengan mudah bisa mendapatkan nilai MSE atau MSD ya. MSD. Nah, tadi seperti tadi ya, saya copy aja dari sini biar nggak banyak nulis. Nah, tapi nilai ini kan nilai daripada bentuk kuadrat kan. Nah, ini harus saya cari nilai RMSE-nya. Jadi sama dengan SIRT. Nah, kita sudah bisa menghitung kriteria kebaikan model. Untuk kriteria kebaikan model ada pertanyaan, menghitung terutamanya dalam menghitung kriteria kebaikan model. belum, Pak. Mana yang belum pahami yang MPE sudah paham untuk mendapatkan nilai MPE-nya, mean percentage error-nya?
Min percentage error, jadi kan kita cari percentage errornya. Jadi untuk mencari percentage error berarti errornya dibagi dengan data aktual. Nah, nih, dikalikan 100. Nah, kalau semua data sudah errornya sudah dihitung, baru dicari min-nya, sehingga jadi MPE. Dengan cara yang sama, misalkan di sini MAD, berarti kan min, berarti min-nya hitungnya belakangan. Berarti AD-nya dulu dicari, absolut deviasi. Jadi absolut dari deviasi atau absolut dari penyimpangan, absolut dari residual. Nah, berarti ini kan perintahnya ABS daripada B2 ini. Absolut terus. Ini kerjaan. Demikian pula untuk yang MA2, MA3. Dicari MA-nya. Cari rata-ratanya maksudnya. Nah, kemudian MAPE, min absolute percentage error, berarti min itu kita cari belakangan, berarti kita cari AP-nya dulu. Absolute percentage error. Percentage error-nya sudah kita peroleh di sini tadi. Ini percentage error-nya. Nah, tinggal mengabsolutkan. Jadi ini berarti absolut daripada G2. Ini absolut daripada G3 dan seterusnya. Baru dicari MAPE-nya. Nah, dan yang terakhir itu adalah ini MSD atau MSE. Nah, jadi min-nya dicari belakangan, berarti tinggal SE-nya, SE atau SD. Nah, square error, kuadrat error. Jadi errornya tadi dikuadratkan. Jadi B2 kuadrat, kemudian B3 kuadrat dan seterusnya. Kemudian di sini ada C5 kuadrat, C6 kuadrat, kemudian ada juga yang di sini D4 kuadrat, D5 kuadrat, dan seterusnya. Nah, sehingga dari sini kita bisa mendapatkan kriteria kebaikan model. Oke, silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Nah, kalau ini sudah, maka kan kita ingin memilih model yang terbaik ya. Walaupun ini sudah tahu, tapi tahapannya saya tunjukkan di sini. Jadi ada modelnya itu adalah ada TL, ada MA3, ada MA2. Kemudian ada kriteria MPE, ada kriteria MAD, ada kriteria MAPE, ada kriteria RMSE. Ya. Ini saya tinggal copy saja, saya pindah di sini. Oh, salah. Ini base-nya value. Nah. MAD, oh, yang bawahnya. Oke. Nah, sekarang kita bisa tunjukkan di sini ya, bagaimana kalau kriteria sudah kita hitung, bagaimana memilih model terbaik. Jadi, pada setiap kriteria, dicari nilai yang minimum. Ya, ini kriterianya ini. Ini kriteria MPI cari yang minimum. Ya, jadi
minimum itu yang dekat dengan 0. Ya. Ini minimum tapi tidak dekat dengan 0, berarti ini yang kita pilih. Saya kasih warna tadi. MAD juga demikian. Jadi dari kriteria ini, dari model ya, berdasarkan MAD, kita pilih model terbaiknya. Ternyata yang terkecil ada di sini. Masih tetap. Kemudian MAPE, dari 3 model ini dengan kriteria MAPE kita cari yang minimum. Di sini 1,19, di sini 1,6, berarti ini yang terkecil. Oke, jadi ini saya kasih warna juga. Kemudian yang RMS juga demikian, ini 0,109. Nah, ini adalah yang paling terkecil. Nah, sehingga di sini saya nyatakan misalkan banyaknya yang minimum, berarti di sini 4, di sini 0, di sini 0. Nah berarti model trend linear ini paling baik dibandingkan MA2 dan MA3. Oke, silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mau bertanya, Pak. Ya. Berarti untuk interpretasinya itu cuma sekedar model linear yang TL itu lebih baik daripada MA3 dan MA2 kayak gitu, Pak? Atau gimana? Pada untuk TL? interpretasinya. Itu berarti model yang TL itu lebih dibandingkan dengan MA3 dan MA2. Ya, jadi model trend linear ini lebih baik dibandingkan MA2 dan MA3. Nah, misalkan gini, sebentar. Saya stop share dulu ya. Oke, jadi di sini tadi kan model terbaiknya adalah yang trend linear. Ya. Jadi misalkan saya punya data seperti ini. Ya. Jadi ini contoh yang jadi misalkan untuk MPE sebentar. Ini misalkan MPE
ini modelnya adalah trilinear yang baik. Nah, kemudian untuk MAD itu misalkan di sini. Nah, kemudian untuk yang ini muncul lagi di sini. Kemudian ini muncul di sini. Artinya yang saya beri warna biru. Oh, salah. Oh, benar ya. Jadi untuk MPE itu model trend linear yang terbaik. Untuk MAD, MA3 yang terbaik. Untuk MAPE, trend linear lebih baik. Untuk RM terbaik. Nah, berarti ini jumlah minimumnya. Di sini ada 2, di sini juga 2, di sini adalah 0. Nah, kalau kondisinya seperti ini kan berarti antara TL, trend linear maupun MA3, ini kan sama-sama baik. Karena masing-masing mempunyai 2 kriteria. Ya. Nah, berarti kita harus pilih. Yang namanya terbaik kan cuma 1, kan. Nah, jadi kita pilih yang memberikan kriteria model terbaiknya. Nah, kalau kondisinya seperti ini, kita menggunakan pendekatan rank. Ya, jadi kita urutkan. Jadi ini saya copy. Saya pindah di sini. Oke. Nah, berdasarkan ini tadi kan sama ya, yang minimumnya TL-nya ada 2, MA-nya ada 3, ada 2 juga. Nah, sekarang untuk setiap kriteria MPE-nya, MPE ya, MPE. MPE itu misalkan urutannya seperti ini. Ini urutan 1, kemudian 3, misalkan ini urutan 2. Nah, kan tadi kita harus membuat rank kan. Nah, kemudian untuk MAD, misalkan di sini ada 2, kemudian di sini 1, kemudian di sini adalah 3. Nah, dengan cara yang sama untuk MPE, ini 1, misalkan di sini 3, kemudian di sini 2. Kemudian untuk RMSE, 3, 1, 2. Jadi ini setiap kriteria kita rank, kita urutkan. Urutan pertama, kedua, ketiga. Kemudian MAD-nya 2, 1, 3, dan seterusnya. Nah, setelah ini kita cari, ya, kita jumlahkan, jumlah rank. Ya. Berarti di sini yang berikutnya itu adalah jumlah rank. Nah, kita jumlahkan di sini. Ini berarti berapa? 7 ya, 7. Kemudian di sini 8. Kemudian di sini 9. Nah, berarti dari sini kita tahu berdasarkan urutan kriteria. Nah, TL, trend linear, itu jumlahnya 7, ranknya. Kemudian MA3 itu jumlahnya 8, MA2-nya 9. Nah, berarti dari sini, ini saya hapus, ini salah. Nah, ini, jadi kita pilih yang minimum. Kenapa minimum kan kalau, ya seperti tadi sih logikanya. Jadi yang paling dekat dengan 0, artinya kalau dekat dengan 0 itu errornya kecil sekali.
Nah, berarti dari sini kita bisa simpulkan bahwa TL itu adalah model terbaik dibandingkan MA2 dan MA3. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan terkait bagaimana kita menentukan atau membuat model. Izin bertanya, Pak. Ya, Kalau misal kasusnya nanti sama ranknya masih, jumlah ranknya masih sama, bagaimana, Pak? nah, kalau jumlah ranknya ini sama, Anda harus nambah kriteria, satu kriteria lagi. Terserah ya. Tadi kalau di nanti yang di bagian-bagian akhir metode peramalan itu ada kriteria AIC Information Criteria. Nah, jadi itu bisa digunakan sebagai tambahan. Memang ini saya buat 4 itu kan dimungkinkan kondisinya seperti ini. Tapi kalau ganjil, kalau ganjil kan mesti jumlahnya mesti beda. Nah, ini memang saya sengaja, ini saya buat 4 sehingga dimungkinkan jumlahnya itu sama seperti ini. Tapi kalau nanti Anda sudah saya beri di sini ganjil, nah ternyata ada permintaan kriterianya 4 sehingga Anda menemukan kondisi seperti ini, Anda bingung. Nah, jadi kalau kondisinya seperti ini, jadi jumlah minimumnya itu sama, 2, digunakan pendekatan jumlah rank. Kalau jumlah rank masih sama, Anda harus mencari tambahan satu kriteria lagi. Nah, terserah, nggak ada ketentuannya. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Jadi bagaimana membuat model peramalan dengan menggunakan pendekatan tren, menggunakan pendekatan moving average. Ya. Nanti di sini Anda sudah saya tunjukkan. Ya. Oke, ini tadi material. Nah, sekarang ini berkaitan dengan tugas. Jadi berdasarkan data titik-titik, ya, nanti datanya itu di halaman berikutnya ini. Berdasarkan data ini, ya nanti kalau data yang pertama ini itu adalah data tingkat bunga surat utang negara SUN untuk tenor untuk jangka waktu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun. Oke, jadi berdasarkan data tadi, misalkan SUN ya, data negara, carilah model tren linear maupun eksponensial dan cari akurasi modelnya. Berdasarkan data yang tadi, ya, carilah model MA tunggal periode 4 dan carilah akurasi modelnya. Kemudian berdasarkan data yang tadi, cari model MA ganda dengan periode 3, carilah akurasi. Kemudian di sini data yang sama MA eksponensial periode 4, carilah akurasinya. Nah, kemudian dari setiap data ini diminta untuk mencari ramalan 5 periode yang akan datang. Kemudian diminta untuk membuat kesimpulan. Nah, tugasnya setiap mahasiswa nanti hanya mengambil satu data, salah satu dari ini. Nah, kemudian untuk kelas C ya sekarang ya. Untuk ya, kelas C itu gunakan data ini.
tenor 10, 15, dan 20. Jadi nanti Anda kebagian salah satu dari 3 data ini. Nah, untuk menentukan siapa mengerjakan yang mana, itu saya menggunakan pendekatan modulo. Tahu modulo? Ya, yang suka komputer mestinya tahu. Ya. Modulo itu adalah sisa hasil pembagian. Jadi misalkan 8 modulo 3. Artinya sisa hasil pembagian dari 8 dibagi dengan 3. Berarti berapa? 8 modulo 3? 2, Pak. 2, Pak. Oke. Nah, misalkan kalau 9 modulo 3. 0. 0. Oke. Nah, sekarang kalau sisa 1 itu mengerjakan yang 10. Sekarang gini dulu. Dari 2 NRP terakhir Anda, lakukan modulo 3. Ya, dari 2 angka terakhir dari NRP Anda, lakukan atau hitung nilai daripada modulo 3. Semua sudah dapat nilainya? Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Nah, Sudah, Pak. sekarang yang sisa 1 mengerjakan 10Y, yang sisa 2 mengerjakan 15Y, yang sisa 0 mengerjakan yang 20Y. Jadi tergantung dari hasil pembagiannya ya. Ada pertanyaan untuk datanya yang dikerjakan yang mana? Belum ada, Pak. Jadi yang tadi Anda modulo berapa? Sisa berapa? 0, Pak. Nilai sisa 2, Pak. Bentar, yang sisa 0 dulu. Perhatikan yang sisa 0. Yang sisa 0 itu data yang digunakan adalah data ini. Hanya data ini saja yang dikerjakan. Kemudian ada yang sisa 2 kan? Nah, yang sisa 2 itu datanya hanya data ini saja yang dikerjakan. Jangan kerjakan yang lain, datanya ini. Nah, kemudian yang sisa 1 itu yang data ini yang digunakan. Jadi yang digunakan untuk mengerjakan tugas itu datanya yang ini. Yang sisa 1 datanya yang ini, sisa 2 datanya yang ini, kemudian sisa 0 datanya yang ini yang digunakan. Untuk data sudah paham? Paham, Pak. Pak. Sudah, Pak. Nah, sekarang Anda sudah punya datanya. Nah, kemudian tugasnya ini tadi. Berdasarkan data tadi, carilah model tren, baik linear maupun eksponensial. Kemudian cari akurasi modelnya. Kemudian berdasarkan tadi, MA tunggal. Ya. MA tunggal yang saya contohkan tadi, itu adalah MA tunggal untuk periode 3 dan 2 yang saya contohkan. Nah, tapi di sini untuk tugas itu periodenya adalah 4. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah dari data yang tadi, Anda diminta untuk mencari model ramalan MA ganda periode 3. Nah, periode 3. Jadi rumusnya sudah saya kasih, Anda tinggal menjalankan pakai Excel ya. Nah, demikian pula yang MA eksponensial. Nah, kemudian kalau Anda belum jelas terkait dengan materi moving average ini, Anda bisa baca buku metode peramalan karangan Markidakis itu yang bahasa Indonesia itu. Jadi di situ sudah dijelaskan bagaimana menghitung MA ganda, moving average ganda. Nah, kemudian kalau moving average eksponensial ini Anda juga bisa cari dari buku-buku peramalan ya, atau mungkin Anda searching di
internet juga ada. Juga termasuk contohnya juga ada. Nah, kemudian mencari ramalan untuk 5 periode yang akan datang. Kemudian dari akurasi model yang Anda hitung, tentukan model terbaiknya yang mana. Oke, ada pertanyaan untuk tugas yang akan dikerjakan? Oke, sambil nunggu kalau ada pertanyaan, saya siapkan dulu presensinya. Untuk QR code-nya 207271. Saya pasang di chat room. Oke, jadi QR code untuk presensi 207271. Silakan melakukan presensi.
Sambil presensi silakan kalau ada pertanyaan. Oke, baiklah kalau nggak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini saya akhiri, kita lanjutkan minggu depan. Baiklah, saya akhiri.